Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha, Allahumma amin. Apa kabarnya Muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha, Allahumma amin. Para Muhibbin Gus Baha dan Gus Baha Lover, seperti biasa saya mau curhat saja. Sebagai salah seorang Muhibbin Gus Baha atau Gus Baha Lover, tentu saya pengen tahu apa pendapat Gus Baha tentang masjid, ya kan? Nah, kemudian saya pun mulai searching, cari video-video Gus Baha yang membahas tentang masjid, baik masjid yang ideal menurut Gus Baha maupun masjid yang kurang ideal menurut Gus Baha. Maka salah satu dalil yang sering diucapkan Gus Baha ketika menjelaskan tentang masjid adalah potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Sahih Muslim, hadis nomor 522 yang bunyinya kira-kira jungilat selanar ardu kulluha masjidan. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jungilat selanar ardu kulluha masjidan. Semua bumi, ya bumi, dijadikan oleh Allah sebagai tempat sujud untuk umat Muhammad. Maksudnya gimana? Maksudnya itu pada syariat zaman sebelum Nabi Muhammad itu ada periode di mana kalau kita mau sujud kepada Allah itu biasanya pada daerah tertentu, misalnya harus di tempat tertentu gitu. Nah, kalau umat Muhammad semua bumi itu bisa dijadikan tempat sujud, tempat ibadah kepada Allah. Kira-kira itu salah satu kelebihannya, ya kan? Sehingga dimanapun kapanpun kita mau sujud kepada Allah, ya udah nggak perlu harus jauh-jauh ke masjid tertentu misalnya, nggak perlu jauh-jauh ke mushola tertentu apanya, dimanapun kapanpun kita bisa sujud kepada Allah. Itu salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus selanjutnya Gus Baha menjelaskan bahwa masjid itu memiliki dua terminologi. Ada masjid dalam terminologi bahasa, ada masjid dalam terminologi fikih misalnya. Nah, dalam terminologi bahasa itu sebuah masjid ya tempat sujud, gitu kan? Mau dinamakan musola atau mau dinamakan masjid atau mau dinamakan lainnya, yang namanya masjid tempat sujud. Dan kemudian kalau masjid dalam terminologi fikih, yaitu masjid dengan terminologi bahwa tempat itikaf, kemudian kalau dia ada perempuan lagi bagi haid tidak boleh diam dalam masjid dan lain. Nah, lalu bagaimana seseorang kalau mau membangun masjid? Maka Gus Baha selalu wanti-wanti kalau mau membangun masjid, bangunlah masjid berdasarkan kebutuhan. Misalnya suatu daerah memang benar-benar membutuhkan masjid, bangunlah masjid. Jangan sekali-kali atau hindari membangun masjid karena suatu konflik misalnya, atau karena ingin bermegah-megahan misalnya, atau karena ingin menyebarkan paham-paham tertentu. Emang ada masjid yang dekat? Banyak. Coba kita cek. Misalnya ada sebuah masjid nih satu, kemudian gara-gara imamnya itu berselisih pendapat dengan yang lainnya, kemudian dia memisahkan diri dan bikin masjid tandingan yang masih dekat di situ. Istilahnya satu RT dua masjid. Itu jangan sampai begitu. Karena apa? Akibatnya akan memecah umat. Terus ada lagi masjid-masjid yang dibangun itu karena menyebarkan paham. Nah, kita tahu banyaklah bahwa misalnya di suatu tempat ada masjid nih, masjid lokal katakan begitu ya. Tiba-tiba datang masjid impor. Blok, di sampingnya jarak 100 meter ada dua masjid. Satu masjid lokal dibangun oleh masyarakat tertentu, satu masjid impor yang didatangkan misalnya dari Arab Saudi atau didatangkan dari Qatar misalnya. Dari mana? Bedanya apa? Nah, kalau masjid lokal ini betul-betul masjid yang tumbuh di masyarakat bawah, misalnya mulai dari musola, kemudian masyarakat sebut lebih besar, diperbesar lagi, sehingga kemudian jadi sebuah masjid yang besar, masjid jami. Kalau masjid ini enggak, datang itu biasanya kalau enggak karena tafriq, karena ada perbedaan pendapat antara imam dan ta'wil masjid yang lama, itu karena ada seseorang yang pengen menyebarkan
paham tertentu di sana, blok kasih masjid megah. Tapi ingat, mohon maaf nih, masjid impor ini bukan hanya secara fisik yang dia impor dari luar ke dalam negeri, tetapi secara akidah juga iya, nggak kosong. Di masjidnya dikasih, imamnya yang sesuai dengan akidah mereka juga dikasih biasanya. Kalau nggak dikasih, nah tentu juga pasti ada hubungan lanjut. Sehingga ada teman, ya katakanlah teman saya ya, yang ketika dia mau menerima bantuan masjid seperti itu nggak mau. Alasannya apa? Alasannya nanti masjid yang impor itu akan dijadikan tempat, atau dalam bahasa kasarnya akan dijadikan sarang bagi sebuah ajaran tertentu untuk menyebarkan ajarannya, basis lah. Kalau bahasa kasarnya itu ya, bahasa nggak bener aja, akan dijadikan masjid teror, kira-kira begitu. Tapi nggak boleh kalau begitu. Kita khusus saja. Ya kan? Yaitu artinya Gus Baha memberitahukan kepada kita jangan sampai masjid-masjid dibangun itu karena ada perselisihan di antara pengurus, atau kemudian karena ingin menghadirkan masjid impor dengan tujuan yang teror tadi itu, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, kalaupun kita harus membangun sebuah masjid, bangunlah secukupnya. Dalam artian secukupnya ya asal sudah nyaman buat sholat, asal sudah nyaman buat wudhu dan kebutuhan pokok lainnya ya sudah. Jangan sampai kita membuat masjid bermegah-megahan, mewah-wah, tetapi melupakan hak-hak asnaf lain selain masjid. Maksudnya begini, misalnya sebuah daerah punya budget 10 miliar, semuanya buat membangun masjid. Sementara di sekitar itu kan ada fakir miskin, ada janda, ada du'afa, ada asraf-asraf lain yang memang butuh diperhatikan dari daerah 10 miliar ini. Paham maksudnya ya? Jangan sampai masjid bos bangun mewah-mewah semewah-mewahnya mungkin, kemudian melupakan asnaf lain yang harus disantuni, harus diayomi oleh umat Islam. Contohnya apa? Fakir miskin, du'afa, yatim piatu, dan lain-lain itu. Coba kalau yang 10 miliar itu misalnya dibagi, misalnya yang sekian persen buat masjid, sekian persen buat fakir miskin, sekian persen buat pemberdayaan umat dan lain-lain, itu kan akan lebih indah. Itu maksudnya yang pengen dikatakan oleh Gus Baha itu, jangan sampai karena kita membangun masjid bermegah-megahan kemudian melupakan asnaf lain yang berhak menerima uang tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya masjid-masjid yang atas nama, dalam tanda petik atas nama Allah dan Rasulullah itu kan cukup sederhana. Asal dia sudah nyaman buat sholat, nyaman buat berwudu, dan nyaman buat yang lain yang standar, istilahnya ya sudah. Istilahnya kalau mau bikin masjid standar minimal saja, nggak usah maksimal. Kalaupun mau maksimal, tapi jangan sampai melupakan orang-orang di sekitarnya yang perlu diperhatikan dengan dana itu. Jangan sampai semua dana dihabiskan buat masjid yang bermewah-mewahan, tetapi yang asnaf lain dilupakan. Kira-kira begitu. Selanjutnya itu, yang masjid atas nama, jadi istilah begini, ada masjid yang dalam bahasa Gus Baha ini, ada masjid yang atas nama Allah dan Rasulullah, dalam artian yaitu yang secukupnya. Sisanya mungkin bukan atas nama Allah dan Rasulullah, tapi atas nama kesombongan. Wah, pengen biar masjid kita keren. Atas nama pemborosan, atas nama hawa nafsu dan lain-lain, dan istilah begitu. Yang ingin diingatkan Gus Baha, kalaupun pengen harus membangun masjid yang mewah, yang mantap, itu bukan atas nama kesombongan, tapi itu memang benar-benar hak-hak sekitar masjid sudah terpenuhi, masih ada sisa duit, lanjut biar mantap, kira-kira gitu. Nah, terus yang kedua mengenai desain masjid. Ketika membuat masjid, coba usahakan itu masjid yang secara fikih sudah dimodifikasi dengan fikih ala Indonesia. Misalnya gimana? Misalnya kan dia mengakomodir kaum perempuan yang kemungkinan sedang haid, misalnya di sampingnya dibuat satu tempat tertentu di mana kaum perempuan ketika haid masih tetap bisa ke masjid, dalam tanda petik ke area masjid ada tempatnya gitu kan. Atau ketika yaitu kearifan lokal lainnya, misalnya ada WC-nya, ada tempat mandinya, apa dan lain-lain kayak begitu. Jangan sampai masjid ada terrek, umat itu nggak bisa mengambil ke masjid kecuali sholat, karena gitu. Jadi kurangnya aman kita ke masjid. Jadi harus ada penyesuaian antara fikih terapan
di Indonesia dengan arsitektur masjid, kira-kira begitu yang diidealkan Gus Baha itu. Nah, kemudian dalam rangka mengisi masjid, meramaikan masjid, begitupun dalam meramaikan masjid harus proporsional. Nah, timbangannya begini, ini kan ada rumah warga, ini ada masjid, ada rumah warga. Pilihannya kan, kalau pilihan ekstrimnya nih ya, kalau orang suruh masuk semua ke masjid, meramaikan masjid, ini rumahnya kan jadi kosong, jadi kayak kuburan. Nah sebaliknya, kalau orang-orang sekitar nggak pada ke masjid, rumahnya ramai dengan ibadah, masjidnya kok kosong. Maka yang coba diinginkan Gus Baha dalam ceramah beberapa masjid itu, kalau mau memakmurkan masjid, ya sudah ala kadarnya saja. Asalkan sudah ada sholat jamaah 5 waktu, maka itu sudah cukup masjid dikatakan ramai. Satu itu. Yang kedua, jangan sampai memaksakan ibadah-ibadah yang oleh Allah didesain tidak berjamaah, tidak di masjid, kemudian ditarik menjadi berjamaah dan menjadi di masjid. Misalnya seperti jamaah sholat tahajud, itu kan dari awal kata Gus Baha didesain untuk tidak berjamaah meskipun boleh berjamaah. Kemudian ada ibadah lain, misalnya tadarus Al-Quran bersama atau lain-lain. Yang intinya itu, ketika kita mau memakmurkan masjid, perhatikan juga memakmurkan rumah sekitarnya. Jadi masjidnya makmur ramai dengan ibadah, rumah-rumah warga sekitar juga makmur dan ramai dengan ibadah. Jangan sampai seperti itu. Kan kadang ada yang komunis tidak bahasanya itu, pengajian ke masjid semua, rumah kosong. Atau ya udah ibadah di rumah saja, nggak perlu ke masjid kosong. Nah, itu adalah balances itulah. Karena apa? Pengaruhnya terkadang ada sebuah takmir masjid yang ketika kita menjadi takmir tuh pengennya wah acaranya wah banyak padat, sementara umat keberatan misalnya pengajian panggil ustadz kondang urunan banyak ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu kan proses memakmurkan masjid yang dalam tanda petik memberatkan umat. Sehingga dulu ketika pernah jadi takmir masjid di daerah tempat kelahiran saya itu, saya pernah hitung, maklum masih muda waktu itu kan, ini kalau dihitung itu nih warga DKM itu setiap tahunnya kebebanan dana dalam rangka takmir masjid itu sekian. Coba misalnya begini, setiap hari ada kegiatan masjid dan itu butuh biaya. Kegiatan masjid yang mingguan ada dan itu butuh biaya lagi. Yang bulanan ada dan itu butuh biaya lagi. Yang tahunan pun ada dan itu butuh biaya lagi. Itu ada 4 level. Biaya masjid harian, biaya masjid mingguan, biaya masjid bulanan, biaya masjid tahunan. Setelah itu nanti warga DKM itu masih punya beban untuk biaya tahlilan, biasanya itu kan doa bersama. Kemudian nanti ada acara yasinan keliling, ada sholawatan tuh. Jadi ada 8 dana yang harus ditanggung oleh sebuah warga yang tinggal di sebuah DKM. Minimal yang saya tahu itu tuh, wah berat ini kalau begitu kalau dihitung-hitung. Cuman karena pengeluarannya nggak sekaligus, satu, kedua karena sudah didoktrin oleh ustadz-ustadznya itu, ini ibadah nih, ini sedekah terus. Tapi kalau kita berpikir jadi ini berat, ini memberatkan bagi sebagian tentu ya, sebagian yang kurang mampu. Nah itu kira-kira begitu. Nah kira-kira itu yang pengen dihindari oleh Gus Baha. Jangan sampai adanya masjid itu justru memberatkan masyarakat sekitarnya. Kalau bisa membuat mereka happy dengan masjid, membuat mereka ringan dengan ibadah. Itu masjid ideal yang kira-kira diinginkan oleh Gus Baha. Nah lalu masjid yang tidak ideal, yaitu yang sebaliknya. Biasanya ada masjid, yaitu masjid teror itu tadi, masjid yang lahir karena perpecahan. Jadi bukannya menyatukan umat, malah memecah umat. Kemudian ada masjid lagi yang dibangun dengan bermegah-megahan tadi itu. Jadi masjid yang megah-megah itu kemungkinan ada hak-hak warga sekitar seperti fakir miskin, yatim piatu dan lain itu tidak terpenuhi gara-gara dananya semuanya dibangun untuk membangun masjid. Nah, kemudian jangan sampai masjid-masjid yang kita bangun itu menjadi salah satu ciri tanda kiamat yang diisyaratkan oleh Rasulullah gitu kan. Kata Gus Baha, salah satu tanda kiamat itu yang ketika orang bermegah-megahan dalam membangun
masjid. Maksudnya bermegah-megah itu membangun masjid, masjidnya megah, isinya nggak megah. Atau kira-kira jangan sampai kriteria-kriteria masjid Dirar yang dulu ada di zaman Nabi itu sekarang ada di masjid-masjid kita. Jangan sampai. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita minimal tahu apa masjid ideal menurut Gus Baha, apa masjid yang tidak ideal menurut Gus Baha. Nanti untuk lengkapnya Anda bisa mendengarkan, saya sertakan 2 link saja nih, 2 link Gus Baha ceramah tentang masjid. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama ngaji terus kepada Gus Baha dan mendapatkan keberkahan dan sanad ilmu dari beliau. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.